Oke semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan negosiasi kita pada minggu lalu, pertemuan minggu ini, Senin 12 Mei 2025, terlaksana secara daring walaupun kita tanggal merah, ya tanggal merah hari Waisak. Karena jika kita tidak melaksanakan praktikum, kita akan ketinggalan bab, sedangkan bab kita masih ada satu lagi dan ada UAP, dan itu sudah mendekati UAS. Nah, jadi pada bab kali ini kita akan membahas Docker Compose. Apa sih Docker Compose itu? Nah, Docker Compose merupakan alat yang membantu mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container Docker dengan menggunakan file YAM. Nah, bagi yang tidak tahu file YAM itu apa? File YAM itu docker compose.yml. Nah, dengan menggunakan Docker Compose juga dapat mengkonfigurasikan semua layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi dalam satu file. Kemudian menggunakan satu perintah untuk membuat dan memulai semua layanan yang telah dikonfigurasikan dalam satu file tersebut. Nah, kita masuk ke Compose file. Compose file. Docker Compose bekerja dengan mendefinisikan dan mengelola aplikasi multi-container melalui file konfigurasi yang tadi itu docker compose.yml, dan biasanya bernama compose.yml atau docker compose.yaml. Di dalam file ini mencakup beberapa definisi seperti layanan, jaringan, dan volume yang diperlukan oleh aplikasi dengan menggunakan satu perintah saja. Nah, beberapa penjelasan mengenai isi dalam file Docker Compose itu ada layanan atau service, jaringan, network, dan volume. Service atau layanan adalah setiap layanan mewakili satu kontainer, misalnya web, DB, dan lain sebagainya. Sedangkan jaringan atau network merupakan kayak semacam Docker Compose otomatis membuat jaringan agar service bisa saling berkomunikasi. Dan volume itu untuk menyimpan data secara persisten di luar siklus hidup kontainer. Nah, ini adalah cara kerja Docker Compose. Docker Compose digunakan untuk mengelola aplikasi multi-container dengan berbagai komponen seperti layanan, jaringan, volume, konfigurasi, dan scripts. Contoh pada gambar 1.1 menggambarkan aplikasi yang terdiri dari dua layanan utama, yaitu front-end dan back-end. Nih, kita kalau mau lihat, ini ada external user, ini ada TTP configuration, server certificate, ini akan mengakses front-end service, dan lanjutkan ke melalui network ini akan lanjut ke backend service dan persistent volume. Oke, kita masuk ke langkah-langkah praktikum. Sebelumnya sebelum memulai praktikum ini kalian harus sudah install Docker di aplikasi sebelumnya. Misal kalian belum install, kalian bisa lihat di sini if config. Nah, sini saya sudah menginstal Docker. Oke, kita langsung masukkan sudo apt update yang berguna untuk mengupdate seluruh file yang ada di sistem Ubuntu kalian. Ini kita tunggu dulu karena biasanya ini lama, tergantung kalian sering memakai sudo apt update atau enggak. Karena kalau kalian nggak sering, itu kalian akan lama pada proses kali ini. Nah, kebetulan saya kemarin sudah melakukan sudo apt update, jadi nggak begitu terlalu lama. Sebenarnya kita akan melakukan instalasi Docker Engine dan Docker Compose yang akan digunakan dengan perintah seperti ini. Ini kalian copy aja, enter, done. Nah, ini saya kemarin sudah menginstal plugin yang akan digunakan untuk Docker Engine dan juga untuk Docker Compose, jadi selesainya cepat. Jadi misal kalian nanti lama selesainya, itu berarti kalian baru pertama kali menginstal. Jadi kita langsung lanjut ke proses instalasi Docker Compose. Nah, ini juga saya kemarin sudah install. Kalau kalian baru pertama kali menginstal, itu biasanya agak lama, jadi kalian tunggu. Oh ya, jangan lupa pastikan
Ubuntu kalian terhubung ke internet. Kalian bisa ping google.com. Nah, ini artinya Ubuntu terhubung ke internet. Oke, kita memeriksa versi Docker. Kita menggunakan Docker version untuk memeriksa versi Docker yang ada di Ubuntu kita. Tadi ada error sedikit ini. Mungkin ini kalau kopas seperti ini. Nah, ini bakal error, tapi aku coba ketik sendiri Docker version. Nah, ini nggak error. Saya juga nggak tahu kenapa kalau kopas lalu dipaste itu error, sedangkan kalau ketik sendiri itu nggak error. Ini Docker version 28.1.1, artinya ini versi Docker yang ada pada Ubuntu saya. Jadi kita meriksa versi Docker Compose. Kita coba copy dulu error atau enggak. Nah, versi Docker Compose saya itu v2.35.1. Oke. Lalu kita akan coba menjalankan Docker tanpa perintah sudo. Ini dengan cara menambahkan user ke dalam grup Docker. Nah, kita dapat menambahkan user ke dalam grup Docker agar dapat melakukan perintah-perintah Docker tanpa menggunakan perintah sudo. Ini kita copy, terus spasi username kalian. Nah, ini sudah. Terus kita aktifkan perubahan grup secara langsung dengan cara new grup Docker. Oke. Terus kita lanjut ke membuat basic project menggunakan Docker Compose. Nah, pertama kalian buatlah direktori baru bernama test compose. Kita coba ls-nla dulu. Tahu sudah ada? Oh, belum. Kita buat mkdir test compose. Ini untuk membuat direktori baru bernama test compose. Oke, kita coba lihat ls-nla. Ini sudah ada. Langsung kita masuk ke direktori tersebut. Kita masuknya cd test compose. Nah, ini sudah masuk. Kita langsung lanjut membuat file bernama index.html. index.html. Oh, kurang H. ls. Nah, ini sudah ada index.html. Terus sudo nano index.html. Kita masuk ke file tersebut. Nih, udah masuk. Kita copy aja yang ada di sini. Nah, ini adalah kode yang nantinya akan dimunculkan pada web browser Docker kalian. Nih, nanti akan muncul halo, ini dari Docker Compose. Kita langsung Ctrl X, Y, Enter. Kita coba lagi ls-la. Kok ada dua? Oh, ini HTML, ini HTML. Kita hapus saja ya. rm index.html ls-la. Coba kita lihat nano index.html. Oke. Terus kita disuruh untuk membuat file baru bernama Dockerfile yang akan digunakan untuk membangun image berbasis Nginx Alpine dan mengganti konten default dengan index.html. Nah, ini sudo nano Dockerfile, sudo nano D-nya besar ya, jangan lupa Dockerfile. Nah, ini tinggal copy. Terus kita Ctrl X, Y, Enter. Kita coba ls-la. Oke, ini udah ada Dockerfile index.html. Terus kita
buat file lagi dengan nama docker compose YML. Kita membuat ini. Nah, ini konfigurasi yang buat file dengan nama docker compose YML. Docker compose.yml sudo nano docker compose.yml. Terus kita isi aja file docker compose YML dengan kode berikut. Enter. Nah, pastikan struktur file dalam task compose sudah benar. Nah, strukturnya seperti ini. Kita coba lihat. ls-la error. Nah, ini strukturnya seperti ini. Docker compose YML, docker file, index.yml. Terus kita melanjutkan untuk melakukan build image project yang telah kita buat. Nah, setiap kalian membuat project baru dengan Docker, kalian harus wajib nge-build image tersebut agar bisa dijalankan. Perintahnya biasanya menggunakan ini, sudo docker compose admin. Kita coba buat build. Ini biasanya membutuhkan waktu yang agak lama. Wow, ternyata cepat. Ini biasanya membutuhkan waktu yang agak lama. Kita coba lihat sudo docker compose ps. Sudo docker compose ps. Oh ya, sama waktu kalian ngebuild ini usahakan jaringan kalian itu stabil. Karena kalau nggak stabil itu bakal error timeout seperti minggu kemarin pada praktikum kita. Itu karena kita mengalami error timeout karena jaringan yang kita gunakan tidak stabil. Kita lihat. Nah, ini sudah berjalan Dockernya di port 8000. Dan jika kita mengakses IP kita dan dengan port 8000, maka harusnya akan muncul seperti ini. Kita coba cek IP kita. Config. Ini 192.9 8.000. Oh, maaf. Ternyata ini bukan port 8000 saya lihat, ini port 8080. Kita coba masukin 80. Nah, halo, ini dari Docker Compose. Sama seperti ini. Oke, lanjut. Clear. Ini seperti yang kita tadi melihat status kontainer sudo docker ps. Nah, ini ada nama kontainer. Nama ini biasanya ditulis otomatis dan dibuat oleh Docker Compose. Terus ada komen. Komen ini adalah perintah utama yang dijalankan di dalam kontainer saat kontainer itu sedang berjalan. Terus ada state-nya ini up, berarti Docker tersebut sedang berjalan. Dan status kontainer ini apabila tidak sedang berjalan itu bisa menampilkan sebagai excited, restarting, atau pause, atau lain sebagainya kalau dalam kondisi yang lain. Nih. Nah, dan terakhir ada port. Port ini berupa port yang sedang berjalan pada kontainer tersebut. Misal ini portnya 8080, berarti ini 8080. Jadi kalau misalnya sama kayak saya tadi, misal kita ubah portnya itu nggak bakal tersambung. Portnya harus sama. Terus kita coba menghentikan kontainer tanpa harus menghapus, yaitu docker compose stop. Docker compose stop. Nah, ini akan stop kontainer task compose web 1. Kita coba tunggu dulu.
Nah, ini sudah selesai. Kita coba lihat. Nah, ini stepnya itu exit atau stop. Kita coba cek sini, maka akan tidak tersambung. Nah, terus kita jalankan kembali, yaitu start. Docker Compose start. Nah, ini sudah start. Kita coba lihat. Ini udah up. Kita jalankan lagi. Nah, ini udah jalan. Terus, nah ini untuk menghapus ini dapat dilakukan dengan menggunakan input sebagai berikut: Docker Compose down untuk menghapus. Jadi kalau kalian menghapus itu kalian nggak bisa ngejalanin lagi, harus di build lagi baru kalian bisa ngejalanin. Down. Oke, ini udah di remove. Nih kan ada perbedaannya. Kalau ini yang dikeluarkan, ya ini yang dikeluarkan itu stop, sedangkan kalau ini remove atau dihapus. Kita coba lihat. Nah, ini udah nggak ada kontainernya, udah kosong, berarti udah dihapus. Nah, untuk mengaktifkan lagi kalian bisa menggunakan perintah sama seperti sebelumnya, yaitu compose admin t, dan kontainer akan diboot lagi dan dapat berjalan kembali. Oke, karena modulnya udah selesai. Kalau kalian masih bingung mengenai modul Docker, kalian bisa langsung tanya aja ke kita yaitu Zikri maupun aku Taufik. Dan sekian praktikum video daring dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tuturan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.